Om Swastiastu. Ada berjenis-jenis pura dengan fungsi dan nama-nama yang berbeda di Indonesia ini. Lebih-lebih di Pulau Bali dengan simbol dan penghayatan yang khas, di mana Tuhan dipersonifikasikan dengan sifat dan kekuasaan yang berbeda-beda. Misalnya di Pura Besakih dipuja Dewa Siwa dengan segala manifestasinya, tempat umat Hindu memohonkan keselamatan. Pura Batur tempat memuja Dewa Wisnu dengan saktinya Dewi Danu atau Dewi Sri, di mana umat Hindu memohon kemakmuran. Di dalam Weda kita jumpai ratusan nama dewa-dewa dengan kekuasaan dan fungsinya yang berbeda-beda, karena beliau dikenal dengan Sahasranama, yaitu 1000 nama. Dalam pemujaan sehari-hari yang dilaksanakan oleh umat Hindu setiap pagi, siang, dan petang hari yang dikenal dengan nama Trisandya, dapat diketahui dengan jelas bagaimana nama dewa itu banyak, seperti halnya disebutkan dalam kutipan bait kedua dan bait ketiga Trisandya sebagai berikut. Kutipan mantra Trisandya bait kedua ini berarti, "Ya Tuhan, Engkaulah Narayana yang meliputi kesemuanya ini, baik yang telah ada maupun yang akan ada. Engkau bebas dari noda dan tak tercemari dan bebas dari perubahan. Engkau tak terlukiskan, suci, satu-satunya, dan tiada yang kedua." Kemudian pada puja Trisandya bait ketiga, yang artinya, "Ya Tuhan, Engkau diberi gelar Siwa, Mahadewa, Iswara, Parameswara, Brahma, Wisnu maupun Rudra. Engkaulah yang sering dipanggil sebagai Purusa." Kata Nadwityo yang artinya hanya satu, tidak ada duanya, yang disebut dalam bait kedua kalimat terakhir dari Trisandya, jelas menunjukkan bahwa agama Hindu memuja satu Tuhan, meskipun beliau dipuja dengan banyak nama seperti Siwa, Mahadewa, Iswara, Parameswara, Brahma, Wisnu, Rudra, sebagaimana yang disebutkan dalam bait ketiga Trisandya. Lalu, bagaimana nama yang banyak ini dapat dimengerti? Untuk hal ini, baiklah kami berikan suatu perbandingan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang bernama Sunu. Jabatannya dalam pemerintahan adalah seorang direktur. Oleh karena itu, semua pegawai bawahannya memanggil dengan sebutan Pak Direktur. Tetapi, Pak Sunu ini juga menjadi rektor dari sebuah perguruan tinggi, sehingga semua mahasiswanya memanggilnya dengan nama Pak Rektor. Di samping itu, sebagai manusia yang wajar, Pak Sunu ini juga adalah sebagai seorang suami yang baik, karena dia punya anak dan istri. Si istri memanggil suaminya dengan panggilan Bli, yang artinya kakak. Sedangkan anak-anaknya memanggilnya dengan sebutan Aji, yang artinya bapak. Dengan demikian, Pak Sunu mempunyai banyak nama. Setiap nama yang dipakainya itu benar dalam kaitannya dengan fungsinya masing-masing. Dalam fungsinya sebagai pemimpin universitas, nama rektor itu benar. Tetapi anaknya sendiri tidak pernah memanggilnya dengan nama rektor. Apakah nama yang banyak ini berarti bahwa orangnya banyak? Tentu tidak. Ternyata orangnya itu hanya satu, yaitu Pak Sunu sendiri. Jadi nama ini erat sekali hubungannya dengan fungsi dan tugas. Demikian pula lah Tuhan, Ide Sang Yang Widiwasa. Beliau disebut Brahma pada waktu mencipta alam semesta dengan segala isinya ini. Beliau disebut Wisnu pada waktu beliau memelihara semua ciptaannya dengan penuh cinta kasih, dan begitu pula beliau disebut sebagai Siwa pada waktu beliau mengembalikan segala ciptaan beliau itu ke asalnya. Orang Barat banyak menulis tentang agama Hindu dan mengatakan Siwa sebagai dewa perusak. Mereka keliru, karena mereka tidak menghayati maksud yang sebenarnya. Siwa adalah manifestasi Tuhan pada waktu berfungsi sebagai pralina. Orang Barat menerjemahkan pralina dengan to destroy, padahal arti sebenarnya merubah bentuk dari bentuk sekarang ke bentuk semula atau bentuk asal. Misalnya, tubuh manusia yang kekar dan gagah setelah meninggal akan hancur menjadi tanah, air, angin, panas, dan akasa, karena benda-benda itulah memang asalnya. Jadi, istilah perusak atau penghancur itu sebenarnya kurang tepat. Bahkan kadang-kadang bisa diartikan sinis, di mana agama Hindu dikatakan memuja dewa perusak. Lahir, hidup, dan mati adalah hukum alam yang diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Hukum itu adalah hukum Tuhan, dan kekuatan hukum itulah yang dimanifestasikan dan dipersonifikasikan sebagai Dewa Brahma, pencipta, Dewa Wisnu, pemelihara,
dan Dewa Siwa pengembali. Dewa-dewa tidak lain dari sinar-sinar kekuatan atau kekuatan Tuhan. Kata dewa berasal dari urat kata dev yang artinya sinar, yang mengambil contoh dari matahari. Kalau dunia kita ini diatur oleh matahari yang satu, maka hidup makhluk-makhluk hidup di dunia ini pun dipengaruhi oleh sinar matahari yang satu ini pula. Air laut menguap menjadi embun dan jatuh menjadi hujan, sehingga sungai-sungai bermunculan di daratan adalah karena sinar panasnya matahari. Kalau tidak ada panas matahari, maka air laut pun tidak menguap. Angin beredar karena perbedaan padatnya tekanan udara dari tempat yang satu dengan tempat yang lain. Perbedaan tekanan udara ditimbulkan oleh perbedaan panas akibat perbedaan penyinaran matahari. Andai kata angin tidak beredar, maka dunia ini pun akan kepanasan. Tumbuh-tumbuhan hidup karena sinar matahari, dan semua makhluk bisa hidup karena ada sinar matahari. Matahari itu sendiri tidak pernah menempel pada dunia kita ini, hanya sinarnya saja yang menyentuh bumi. Begitulah Tuhan diumpamakan seperti sinar matahari. Sinar-sinarnya seperti dewa. Sinar itu tidak lain dari sinar kekuatan matahari. Bila matahari tidak ada, maka sinar itu pun tidak ada. Dewa-dewa pun begitu juga. Dewa hanya sinar kekuatan Tuhan. Bila Tuhan tidak ada, dewa pun tidak ada. Sinar itu banyak warnanya dan berbeda-beda pula fungsinya serta khasiatnya. Sinar merah, sinar ungu, sinar ultraviolet, dan sebagainya adalah sinar-sinar matahari yang satu. Tetapi mengapa para sarjana menyebutnya dengan sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan sebagainya? Bukankah itu semua sinar matahari yang satu? Para sarjana pasti mengetahui bahwa tiap sinar matahari itu berbeda pengaruhnya terhadap bumi. Sebab itulah diberi nama yang berbeda. Demikian pula dewa-dewa dalam agama Hindu diberi nama yang berbeda karena mempunyai kekuatan yang berbeda. Dewa-dewa dalam agama Hindu dianggap memiliki warna yang berbeda pula, seperti Dewa Brahma warnanya merah, Dewa Wisnu warnanya hitam, Dewa Iswara warnanya putih, Dewa Mahadewa warnanya kuning, dan sebagainya. Tentu saudara akan bertanya, kalau dewa-dewa itu tidak lain dari sinar kekuatan Tuhan yang satu, mengapa tidak disebut Tuhan saja? Jangan diberi nama lain lagi, dan jangan dipersonifikasikan lagi. Andai kata penghayatan umat Hindu ini dianggap keliru, maka para sarjana yang memberi nama ultra merah, ultraviolet, ultra ungu, dan sebagainya terhadap sinar matahari itu pun keliru pula. Dalam hal ini, hendaknya kita bisa memisahkan antara pengertian hakikat, pengertian penghayatan, dan pengertian praktis. Jangan dicampur adukan. Pada hakikatnya, agama Hindu itu memuja satu Tuhan. Tetapi dalam penghayatannya, umat Hindu memuja Tuhan melalui sinar kekuatan beliau yang disebut dewa-dewa. Dalam prakteknya, umat Hindu membuatkan bangunan-bangunan khusus untuk masing-masing dewa itu, sesuai dengan kekhususan fungsi beliau untuk memantapkan perasaan umat Hindu, terutama umat yang awam tentang pengetahuan filsafat. Hal semacam inilah yang sering membingungkan orang luar yang tidak mengenal dan mendalami filsafat Hindu. Mereka akan cepat-cepat menuduh bahwa agama Hindu itu politeistis. Kalau kami bandingkan dengan sistem pemerintahan, maka ternyata pemerintah Indonesia yang satu ini mengatur banyak kegiatan dari bangsanya. Antara lain, mengatur masalah pertanian yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian, masalah bangun jembatan dan jalan-jalan diatur oleh Departemen PUTR, masalah keamanan diatur oleh Departemen Hankam, dan sebagainya. Semua departemen-departemen itu adalah aparat pemerintah Indonesia yang satu. Departemen-departemen ini diadakan untuk menspesialisasikan pengurusan kebutuhan rakyatnya. Seorang petani kalau dia memerlukan penyuluhan pertanian untuk kebun mereka, akan keliru sekali jika mereka meminta ke Departemen Agama ataupun langsung meminta kepada Presiden, walaupun Presiden merupakan pimpinan dari semua departemen. Karena itu, seorang petani patut ke Departemen Pertanian, minta nasihat tentang masalah-masalah pertanian. Begitulah cara penghayatan umat Hindu terhadap Tuhan mereka. Tuhan itu dipersonifikasikan, fungsi beliau diumpamakan sebagai sinar matahari. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat sekalian. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Om Santi, 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 Om.